Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali di ibadah Jerum malam ini. Sebelumnya kita mari berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini telah Tuhan nyatakan apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengenalkannya Bapak. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hari ini saya mengambil tema melayani dalam susah dan senang. Saya ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 dan 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ini, temanya melayani dalam susah dan senang. Nah, apa itu melayani? Secara literal melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu atau menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Ini bukan pekerjaan yang gampang dilakukan, karena melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Kita menjadi seorang hamba di dalam melayani. Akan tetapi dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Dengan demikian, melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus melayani dalam keadaan susah dan senang. Kenapa? Apakah kita mau melayani dengan keadaan yang senang saja saat kita diberkati Tuhan? Nah, Tuhan inginkan adalah kita memiliki hati yang melayani. Poin kedua, kita melayani dalam keadaan susah senang, melakukan perbuatan yang melayani dengan cara berkata-kata sopan dan melakukan perbuatan yang baik dan benar tidak mudah. Seperti pada masa Timotius, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat, sekalipun nasihat itu baik dan berguna bagi dirinya. Biasanya kita tidak mau lagi memberi nasihat kepada orang yang tidak mau mendengar. Kita berhenti, tidak lagi mau mengingatkannya. Kadang-kadang ada juga ancaman dari orang yang diberi nasihat atau peringatan. Itu sering terjadi di tengah masyarakat. Ada orang yang melanggar peraturan, lalu diingatkan oleh orang lain, kemudian ia marah. Ini sikap yang aneh. Tetapi kita
jumpai di mana-mana, di jalan, di rumah, bahkan di gereja, dan hampir di semua tempat. Memang tidak mudah mencari perhatian dan melakukan perbuatan melayani banyak orang. Seringkali ketika orang berbuat benar, melakukan kebaikan, malah dinilai sedang mencari perhatian atau pujian. Karena di saat kita memberikan pelayanan, kita melayani dengan ketulusan hati, hanya Tuhan yang bisa melihat kedalaman hati kita. Mungkin orang lain menilai kita supaya kita dilihat, supaya kita menerima pujian. Tetapi intinya adalah kita bisa melayani dengan hati yang penuh dengan keikhlasan seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, orang lebih suka memilih diam daripada diejek karena berbuat benar. Nah, itu banyak sekali yang kita lihat di sekitar kita, mungkin ya, diajak melakukan kebenaran lebih susah daripada kita ajak hal-hal yang negatif. Nah, di situ pergumulan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran. Melayani memang harus dilakukan baik dalam keadaan senang atau susah. Saya ada inspirasi sedikit, seperti halnya kesetiaan si gadis pelayan toko atau orang pelayan toko pakaian saat melayani orang gelandangan yang masuk ke tokonya. Ia tidak mempersalahkan keadaan perempuan gelandangan itu. Ia pun tetap setia melakukan tugasnya dengan baik tanpa peduli apakah perempuan itu gelandangan atau membeli atau tidak. Nah, kita harus melayani tanpa pilih-pilih. Apapun kondisi orang itu, apapun situasi orang itu, kita harus melayani dengan sukacita, dengan keikhlasan hati kita, supaya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan di dalam kita melayani. Ada satu pertanyaan, pernahkah kita melayani dengan menolong orang atau temanmu yang sedang sakit? Nah, pasti jikalau kita di dalam Tuhan, pasti kita akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil sikap, mengambil inisiatif untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita juga jangan berat hati untuk melayani, untuk menolong orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Di dalam melayani itu, kita juga dibutuhkan kesabaran di dalam menguasai diri. Kenapa butuh sabar di dalam melayani, di dalam susah dan senang ini? Karena kita melayani adalah untuk memberitakan kemuliaan bagi Tuhan. Tentu tidak mudah menjadi Timotius, ya. Ia seorang muda di antara banyak orang saat itu, tetapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan bersabar. Nah, tidak gampang kita menjadi seorang pemimpin. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Di dalam Galatia 5, salah satu bunyi buah-buah roh adalah kesabaran. Nah, di situ dituntut
bagaimana kita lebih bersabar di dalam melayani, di dalam memberikan teladan bagi setiap orang, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, supaya kita boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Tugas melayani, mengajar, menasihati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja melakukan sesuatu, tetapi juga untuk tidak melakukan sesuatu. Kita membutuhkan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Sebaliknya, kita juga membutuhkan kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Karena itu, kita harus selalu berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa bersabar di dalam melayani. Doa itu mengandalkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui karya Roh-Nya yang kudus untuk melayani. Karena tanpa Roh Tuhan kita tidak akan mampu melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Manusia tidak dapat hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Manusia memiliki keterbatasan, karena itu ia membutuhkan pertolongan dari orang lain dan terutama dari Tuhan. Nah, di sini kita jelas bahwa kita tidak bisa hidup diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, di saat kita membutuhkan orang lain, kita pun juga diperlukan orang lain. Nah, di situ sinergi kita saling membutuhkan, sangat kental sekali. Jadi kita harus saling melayani satu dengan yang lain di dalam susah dan senang. Itulah keindahan di dalam tubuh Kristus. Doa itu mengajarkan kita untuk memohon hikmat Allah agar dapat membedakan mana yang dapat diubah dan tidak. Ia menguatkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, tetapi juga sekaligus kekuatan untuk mengubah yang dapat diubah. Banyak cara Tuhan bisa mengubah seseorang. Banyak cara Tuhan membukakan pintu hati kita supaya kita semakin kuat di dalam melayani. Pastinya di saat kita memberikan hati kita, di saat kita memberikan jiwa kita untuk melayani dalam keadaan susah, dalam keadaan yang senang, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan kemampuan bagi kita semua melayani dan melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Shalom. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kami di dalam kami melayani dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, supaya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi setiap kami dimanapun Tuhan menempatkan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.